Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bertemu lagi di pagi yang luar biasa ini. Mari Bapak Ibu, kita akan mengawali hari ini dengan renungan pagi kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas pagi yang indah ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam hal memulai hari kami ini. Kalau kami sebentar akan membaca dan merenungkan firman-Mu, tolong Tuhan turunkan Roh Kudus-Mu sehingga firman Allah yang kami dengar ini juga dengan segera bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai apapun kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap melakukan firman Tuhan itu. Demi Kristus yang firman yang hidup, kami siap menyambut renungan pagi kami di pagi yang sungguh indah ini. Amin. Hari ini kita akan bersama Bapak Ibu membaca dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, dan lebih berbahagia lagi setiap kita yang dengan senantiasa segera melakukannya. Ayat-ayat di dalam bagian dari Rasul Paulus ini adalah nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Bersukacita, berdoalah, dan bersyukurlah. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua. Dalam bagian akhir dari surat Tesalonika ini, Paulus memberikan beberapa nasihat kepada jemaat itu. Bersukacitalah senantiasa, katanya. Itu yang pertama. Paulus ingin agar jemaat Tesalonika selalu bersukacita. Bagi Paulus, sukacita adalah bagian dari kehidupan orang percaya, dan ini sangat penting. Sukacita yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah sukacita yang lahir dari dalam diri, bukan sekedar sukacita yang dipengaruhi oleh hal-hal tertentu. Contohnya, misalnya mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rezeki, mendapatkan kenaikan pangkat, mendapatkan kebanggaan-kebanggaan dari anak-anak, harus bersukacita. Tetapi dalam konteks surat Tesalonika ini, Paulus mengajak jemaat untuk senantiasa bersukacita sekalipun mereka ada dalam tekanan dari pihak-pihak lain. Dalam hal ini orang-orang Yahudi yang berusaha menekan orang-orang percaya di Tesalonika. Lalu katanya dia menasehati supaya orang-orang percaya di Tesalonika tidak putus-putusnya bersukacita. Walaupun Paulus tahu keadaan yang dihadapi oleh jemaat di Tesalonika bukanlah keadaan yang baik-baik saja, Paulus mengatakan sukacita itu harusnya tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar, tetapi karena keyakinan kepada Tuhan sehingga menghasilkan sukacita senantiasa. Lalu yang kedua, kata Paulus, tetaplah berdoa. Nasihat selanjutnya dari Paulus kepada jemaat di Tesalonika adalah tetaplah berdoa. Paulus mengajak jemaat Tesalonika untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Doa di sini adalah bentuk kekuatan orang percaya dalam menghadapi situasi jemaat Tesalonika yang tidak baik-baik saja itu. Dalam pengalaman Paulus bersama dengan Tuhan, berdoa adalah sesuatu yang harus melekat dalam hidup orang percaya. Berdoa pada dasarnya berbicara terus-menerus, bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam segala langkah kehidupan. Ingat Bapak Ibu, terus-menerus, teratur dilakukan. Doa itu bisa menjadi sebuah kekuatan. Doa itu bisa menjadi sebuah penghiburan.
Doa itu bisa menjadi sebuah semangat untuk menghadapi tantangan dan pergumulan. Berdoa juga memiliki arti kita berserah 100% kepada Allah, kepada kehendak Allah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu nasihat Paulus yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur di sini artinya berterima kasih. Sebuah ucapan terima kasih kepada Tuhan akan segala sesuatu yang dialami. Dan dalam konteks jemaat Tesalonika ini, Paulus mengajak jemaat Tesalonika untuk tetap mengucap syukur walaupun di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Hal ini adalah sebuah bentuk sikap bagaimana kita sebagai umat Allah, bagaimana jemaat Tesalonika menjadi orang percaya yang mengandalkan dan percaya terhadap tuntunan Allah. Suka dan duka adalah bagian dari kehidupan, kata Paulus, sehingga semua itu harus diterima dengan rasa syukur. Bersukacita, berdoa, dan bersyukur adalah nasihat utama Rasul Paulus. Jikalau Bapak Ibu membaca di dalam surat-suratnya yang lain seperti di Filipi, Kolose, Roma, dan Efesus, Paulus menceritakan atau menasehati 3 hal ini secara terus-menerus kepada jemaat-jemaatnya. Karena ketiga hal inilah yang harus terus dipelihara dalam hidup orang percaya. Ketiga hal ini bisa kita terapkan ketika kita dalam masalah ataupun kesulitan kehidupan. Belajarlah dari Paulus, seorang rasul yang kita tahu dalam perjalanan kehidupannya menemui banyak tantangan, bahkan kematian sudah di depan mukanya. Tetapi Paulus tidak bergerak, tidak berpaling dari Allah. Dia terus bersama dengan Allah dengan 3 kunci ini. Paulus terus bersyukur, Paulus terus berdoa, dan Paulus terus bersuka cita. Mari belajar untuk bersuka cita. Mari belajar untuk tekun berdoa. Mari belajar untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Percayalah, Tuhan Allah beserta. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas pemberitaan firman-Mu yang kami belajar dari seorang rasul yang sungguh luar biasa, yaitu Rasul Paulus, ya Tuhan. Dalam nasihatnya kepada jemaat di Tesalonika, bagaimana Paulus menasehati untuk terus bersuka cita dan tetap berdoa dan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Mungkin di dalam kehidupan kami, Tuhan, kami sering melupakan 3 hal ini, atau kami tidak secara teratur terus-menerus melakukan 3 hal ini. Biarkanlah melalui firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini, kami senantiasa bersuka cita, kami tetap tekun berdoa, dan kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun tantangan dan kesulitan kehidupan kami alami, tapi kami percaya dan kami belajar untuk terus bersandar kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Allah beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya firman ini menjadi penopang kehidupan kami, terang langkah kami, pimpinan hidup kami di sepanjang hari ini maupun hari-hari kemudian. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup itu, kami sudah mendengar firman Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan itu. Amin.